dan yang sama-sama kita hormati Ketua atau DKM Masjid Ar-Rahmah Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Saidi, Al-Ustaz Bapak Muhammad Thohir, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak RT 02 Bapak Syafruddin dan Bapak RT 01 Bapak Suryadi, dan juga Bapak RW 11 Bapak Ahmad Yani, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Amaliyah Ramadan Bapak Haji Umuddin SAG, dan seluruh koordinator Amaliyah Ramadan. Hadirin hadirat sholimin sholimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La hayata illallah, la qudrata illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada bulan yang penuh barokah ini, pada bulan yang penuh maghfirah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya atau kewajiban-kewajibannya kita sebagai hamba-Nya harus melaksanakan, yaitu salah satu sholat fardu yang kita laksanakan baru saja, yaitu sholat subuh, dan juga masih kita laksanakan itu kewajiban kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang kita hajar, semua yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sholimin wa sholimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kuliah subuh pagi ini, mari kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Suratul Fatihah ini apa yang kita hajat, apa yang dilaksanakan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin wal hadirat, mari saja kita dengarkan ceramah kuliah subuh atau kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Saifullah HM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti buat menambah ilmu pengetahuan kita dan ada manfaatnya buat kita. Amin ya Allah ya Amin. Pada Bapak Ustaz Saifullah saya persilakan, sekaligus ditutup dengan doa. Pada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyamil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin
sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Ahmad Saidi selaku Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Cinere, yang sama kita hormati pula Ustaz Muhammad Tahir, saya hormati Ustaz Marzuki, saya hormati Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Ar-Rahmah Cinere tahun 1442 Hijriah, Ustaz Haji Muhyiddin beserta jajarannya. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Marja'un. Saya hormati orang tua kita, Ibunda Hajah Saiman. Ada nggak ya? Bu, agak kelihatan soalnya. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan memang harus selalu kita utamakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat-nikmat yang terlihat maupun nikmat-nikmat yang tidak bisa dilihat. Karena dengan fasilitas-fasilitas nikmat Allah tersebutlah kita bisa hadir pada hari ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini untuk sama-sama melaksanakan ibadah subuh menjadikan bertambahnya nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah orang yang hebat karena memang ajaran-ajarannya selalu tepat. Baginda Rasul adalah orang yang tenar karena memang ajaran-ajarannya selalu benar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kuliah subuhnya apa nih? Bukan jadwal gitu ya. Jadi kalau kata supir truk di ban serep, jadi para pilot-pilot, para supir paham tak apa artinya ban serep gitu ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar firman-Nya dalam Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Lagi-lagi Allah memanggil kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan panggilan iman. Ada banyak hal-hal yang ibadah itu memang landasannya adalah iman. Salah satunya adalah ibadah puasa. Yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah iman kita. Karena kalau yang dipanggil bukan iman, misalnya telinga, ada aja kan orang yang budak gitu ya. Ada orang yang kurang dengar. Kalau yang dipanggil telinganya, maka orang budak boleh nggak puasa. Makanya Allah memanggil dengan panggilan iman. Hai orang-orang yang beriman. Jadi memang iman kita capek-capek, kita menahan lapar dari pagi sampai sore, dari beduk subuh sampai beduk maghrib, lantaran kita masih punya iman. Kita capek-capek nahan haus dari pagi sampai sore, dari beduk subuh sampai beduk maghrib, karena kita masih punya iman. Ibadah puasa adalah ibadah syariah. Ibadah yang tidak kelihatan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah sholat misalnya. Kalau sholat kelihatan sama orang, kita sujud, kita ruku. Tadi itu sholat subuh, kelihatan sama manusia. Zakat begitu juga kelihatan, ada yang menerima zakatnya. Haji begitu juga kelihatan sama orang. Bahkan satu kampung, kalau kita pergi haji di kampung kita di Kayong gitu ya, ada orang pergi haji, satu kampung ngiringin, nganterin bahasanya sampai ke bandara. Tapi kalau sekarang nggak ke bandara ya Pak, ke yayasan tempat dilaksanakannya haji. Tapi ibadah puasa itu lain dari yang lain, kagak kelihatan, hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya disebut ibadah syariah, ibadah yang beda dari yang lain. Jadi kalau ibadah puasa itu adalah ibadah yang gampang bohong bahasanya. Kalau ibadah yang lain kagak bisa bohong kita. Sholat kan kelihatan, zakat kelihatan, haji kelihatan. Lu udah haji belum? Udah, baru pergi haji lah. Kagak bisa bohong. Tapi kalau puasa, kita bohong bisa. Kita ngaku puasa nih, padahal tadi kita habis makan di kamar, kunci pintu, makan aja 2 piring, keluar pura-pura lemes, bisa aja. Makanya ada hikmah-hikmah puasa yang banyak yang dapat dari ibadah puasa ini. Hikmah-hikmahnya adalah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, hikmah puasa itu adalah kita dengan beribadah puasa kita dididik untuk menjadi orang yang jujur. Ya. Dengan puasa kita dididik untuk menjadi orang yang jujur. Bagaimana tidak? Ketika kita berpuasa itu tadi, kalau kita tidak jujur bisa aja. Tapi dengan adanya iman, keyakinan kepada Allah, kita harus jujur. Baik ada orang atau tidak, baik kelihatan atau tidak, kita harus jujur. Contohnya, ketika tadi kita mau sholat subuh misalnya, atau mau sholat zuhur, atau mau sholat asar, kita wudhu. Kemudian ketika wudhu, ada yang namanya kumur-kumur kalau kata orang sini ya. Kan bisa aja itu. Kalau kita tidak jujur, umurnya 3 kali, yang sekali ditelan, yang 2 kalinya dibuang, kan bisa aja. Tetapi dengan puasa, kita diajarkan untuk tidak melakukan itu. Kita harus jujur. Padahal kalau kita nyolong gitu ya, tadi itu air wudhu, kalau kita curi, kita colong,
Ya jangankan KPK, jangankan polisi, jangankan RT RW, teman kita aja kan kagak tahu kalau kita mencuri air kumur-kumur. Tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena memang ibadah puasa itu tadi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dididik untuk berbuat jujur. Kemudian yang kedua, dengan puasa kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Ketika lagi puasa, ketika sudah masuk waktu imsak, maka kita tidak boleh makan dan minum sampai dengan maghrib, sampai dengan waktunya tiba. Begitu pula dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita harus sabar. Banyak persoalan-persoalan hidup yang terjadi dari kita, tapi kita sabar. Dengan berpuasa, jangankan makanan-makanan yang haram, yang halal aja kan kagak boleh ketika lagi puasa. Di meja kita ada tahu goreng, ada lontong, ada es buah, es kopior, es cendol. Kagak boleh kalau belum waktunya. Bakwan goreng boleh, tapi setelah maghrib. Makan lontong boleh, tapi setelah maghrib. Padahal itu halal. Jadi hal-hal yang halal aja ada waktunya gitu ya. Jadi dengan berpuasa kita diharapkan dan dididik menjadi orang-orang yang sabar. Dan itu nanti akan berlaku pada kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sabar. Punya anak bandel, bukan bandel ya anak mah. Kagak ngerti dibilangin gitu, kita kudu sabar. Punya istri, romana kagak ngendain banget. Kita maunya begini, dia maunya begini, sabar. Punya laki juga begitu. Punya laki, romana kagak selera banget sama kita gitu kemauannya, beda banget sama bini. Nah itu bini kudu sabar. Punya laki mancing mulu, sabar. Jangan diomelin, doain. Kita punya anak nih, ya Allah, anak orang mana bandel banget, jangan bilang bandel lah, doain. Allahumma barik lana fi auladina, itu dawamkan itu habis sholat, doain terus. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita minta sama Allah mustahil Allah kagak ngasih. Ibarat bocah gitu ya, kita minta nih mak, minta duit mak, kagak dikasih, minta lagi, minta duit mak, minta lagi, kita juga mau dikasih. Makanya kalau doa jangan bosan-bosan pak. Kalau doa itu jangan sekali doang. Ya Allah, minta sekali gak diturutin sama Allah, dia ngambek. Jangan. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan itu secara kontinu, secara terus menerus. Seakan-akan itu memang kebutuhan kita. Kita pengen punya istri yang solehah, terus berdoa, minta sama Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikan istri saya istri yang solehah. Jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan solehah. Terus lakukan, karena itu memang kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kalau kita yang butuh, kita yang minta. Jadi kita minta zuhur, kita minta habis sholat asar, kita minta sholat maghrib, kita minta terus. Maka insya Allah akan memenuhi. Mungkin hari ini enggak, besok, hari besok enggak, bulan besok enggak, tahun besok. Jadi lakukan apa yang kita butuhkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kecewa ketika hari ini Allah tidak memenuhi. Sebetulnya bukan tidak memenuhi, Allah juga melihat kriteria kita. Kalau kita kan mintanya instan. Kita pengen duit nih, kita lagi butuh duit 1 juta misalnya buat bayaran bocah, minta ya Allah ya Tuhan, minta duit 1 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Pengennya sekarang juga, lah emang apa?
Jadi kita bisa kudu mengukur diri juga. Untuk sesuatu yang kita minta itu ada kalanya memang tidak langsung dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah puasa yang selanjutnya adalah menjadikan kita orang yang berempati. Berempati itu artinya mempunyai kepedulian. Kita puasa dari pagi sampai sore, ya Allah, ternyata begini rasanya lapar ya. Kagak enak, pengen makan tapi ditahan, pengen minum tapi ditahan. Padahal udah haus banget nih, padahal udah lapar benar, tapi kagak boleh makan. Maka dengan begitu kita punya rasa empati. Oh, ternyata begini rasanya lapar ya. Kebayang itu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang susah. Ya maaf ya, bukan dari orang kaya. Artinya kita bisa ngebayangin para fakir miskin yang mungkin mereka itu pengen makan tapi kagak ada. Mereka pengen minum tapi kagak punya duit buat beli minum. Mereka pengen makan tapi kagak punya duit buat beli makan. Jangankan makan pakai ayam goreng, nasi aja kagak punya. Maka dengan demikian, dengan berpuasa menjadikan kita orang yang berempati, orang yang peduli dengan sesama kita. Kemudian yang selanjutnya, hikmah puasa itu diantaranya adalah menjadikan diri kita sehat, baik sehat secara jasmani maupun rohani. Dunia medis sudah menyatakan bahwa puasa itu menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Ibarat mesin, tubuh kita ini kan ada mesin nih Pak. Ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada hati, dan sebagainya. Motor juga begitu. Ada platina, ada busi, macam-macam kan menyehati motor. Kita manusia begitu. Kalau kita makan terus, kadang kan kalau buat kita orang-orang laki yang memang dunia kerjanya nggak teratur gitu ya, kadang masuk pagi, kadang masuk sore, kadang masuk malam, nih dunia pilot. Dunia pilot itu maksudnya supir, driver. Kita paham dah. Kadang pulang kerja jam 10 malam baru makan. Jam 2 makan. Itu tubuh kita, lambung itu bekerja terus tanpa istirahat. Dia ngopinya ngopi hitam pakai jahe, rokok, batang-batang. Jadi tubuh kita itu perlu, kalau kata orang bengkel itu apa namanya? Perlu turun mesin gitu ya. Check up. Ya. Jadi perlu ke bengkel tuh, dan mahal Pak kalau ke bengkel. Ganti ini, ganti itu berapa? 5 juta. Subhanallah. Itu baru. Coba kalau tubuh kita misalnya jebol, kan banyak kejadian. Lantaran kita tidak pernah mengikuti aturan-aturan Allah, makan seenaknya, hal-hal yang memang bukan ukurannya gitu ya. Tiba-tiba lambungnya jebol, maka terjadilah yang namanya sakit mah. Mah itu ada yang mah kronis, ada yang mah akut. Mah kronis itu kalau udah berdarah-darah gitu. Ntar ketika dia buang air berdarah. Tuh kalau orang-orang yang kagak punya iman, wah, gue ditelur nih. Ada yang jahat sama gue nih. Padahal tidak begitu Pak. Tidak selamanya begitu. Padahal kita sendiri yang membuat keadaan kita seperti itu. Lantaran kita makan tidak teratur, hidup tidak sehat, pola hidup tidak sehat, tidurnya kurang, ngopinya kencang, rokoknya kencang, kan gitu. Mohon maaf nih, saya bukan nyinggung para teman-teman pilot, karena kita orang lagi sama-sama begitu pasti.
Tinggal kitanya aja bagaimana mempola kehidupan ini. Makanya dengan berpuasa menjadikan tubuh kita ini sehat. Karena diatur dalam 12 jam itu tubuh kita istirahat, maka secara otomatis organ-organ tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Makanya kenapa dokter itu ketika orang mau operasi, besok mau operasi itu 8 jam harus puasa. Ya karena itu akan terlihat orang yang sehat atau yang tidak. Jadi ketika dilakukan operasi nanti, secara otomatis organ-organ tubuhnya akan berjalan dengan baik, darahnya mengalir dengan baik. Karena kalau tidak puasa bisa aja tuh darahnya jadi tinggi, tensinya tinggi, perputaran darahnya yang harusnya detak jantungnya normal, stabil, tapi luar biasa. Itu tentang kesehatan. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, apa sih tujuan kita berpuasa? Dalam ayat tadi jelas-jelas Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Tujuan puasa tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Simpel aja kan, tujuan puasa kita supaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Dalam ayat ini dijelaskan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan dari berbagai suku, berbagai bangsa, ada yang hitam, yang putih, yang gemuk, yang kurus. Tapi yang dilihat sama Allah, yang orang-orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Gitu. Bahasa simpelnya, dari sekian banyak orang, bukan yang paling ganteng yang dilihat sama Allah. Kalau cuma sekarang tuh Aldebaran itu paling ganteng. Aldebaran. Bukan yang seperti itu yang dilihat sama Allah. Kayaknya ada yang nonton Aldebaran yang tahu. Jadi orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, bukan yang paling pinter, yang paling cerdas, yang paling hebat, yang paling jenius, bukan itu. Di mata Allah jenius mah kecil. Di mata Allah ganteng mah gak ada apa-apa, tapi takwa. Di antara kita ini sekian banyak orang, di mata Allah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dialah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa predikat takwa itu? Imam Husairi menjelaskan bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf: ta, ho, waw, ya. Artinya dari simbol-simbol huruf tersebut mencerminkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta itu adalah tawadhu. Jadi orang yang bertawadhu, tawadhu itu artinya rendah hati. Bukan rendah diri ya, Pak. Kalau rendah diri nanti beda. Rendah hati. Rendah hati itu lawannya sombong, takabur. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu rendah hati, orang yang tidak pernah sombong. Karena di dunia ini apa sih yang kita mau sombongin sama Allah? Bicara kaya, Allah maha kaya. Bicara pinter, Allah itu maha pinter. Bicara jenius, Allah maha jenius. Makanya jangan sombong jadi orang. Baru punya mobil atuh aja udah belagu. Jangan. Baru punya NMAX atuh aja udah wah elah. Nah foto digede-gedein. Wang. Biar orang tahu kalau kita punya NMAX. Baru punya handphone A83 aja udah sombong. Naruhnya nggak di kantong.
di kalungin. Anak zaman now kan gitu, diselempangin, biar kelihatan handphonenya paling keren. Jangan sombong jadi manusia, kagak ada yang perlu disombongin. Kita paling pinter, Allah yang maha pinter. Kita paling ganteng, ya kagak ada apa-apanya. Kegantengan akan punah dalam sekian waktu. Jadi tawadu itu mencerminkan salah satu sifat orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, huruf qanaah. Selalu merasa cukup, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan kepada Allah sama kita, wajah kita kan begini ya, pas-pasan. Ya ganteng kagak, jelek juga kagak. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, apapun yang diberikan sama Allah kepada kita, syukuri. Dengan bersyukur maka insya Allah kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur terhadap sesuatu nikmat Allah, sekecil apapun itu, maka Allah tambahkan itu. Kita bersyukur kepada Allah atas usia yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas istri yang diberikan kepada kita, atas anak yang diberikan kepada kita, atas rezeki yang diberikan kepada kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, menerima, kalau kata orang Jawa itu apa ya, legowo gitu ya. Kita menerima apa adanya, maka Allah tambahin. Itu pasti Pak. Pasti, karena apa? Itu tadi, Allah sudah janji sama kita. Kalau yang janji Allah tidak mungkin orang bisa meragukan lagi, kecuali yang janji RT misalnya. Kalau janji RT jangan terlalu percaya Pak. Iya. Terutama masalah bansos. Janji ini, kayak pilkada atau apalah itu bahasanya, janji nanti kalau gua begini, lu bakal begini, jangan percaya. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, itu wajib percaya. Kenapa? Karena sudah pasti. Asalkan kita mau memenuhi apa yang Allah minta kepada kita. Kita disuruh takwa, ya takwa. Kita disuruh puasa, ya puasa. Maka Allah akan memberikan sesuatu di balik apa yang diperintahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga itu warok. Warok itu artinya orang yang pandai memelihara dirinya dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram gitu ya. Jadi dia mencari rezeki, menafkahi keluarga itu tidak dari uang-uang yang haram. Bahkan subhat itu remeng-remeng gitu ya, nggak jelas, samar-samar, kayak tajwid. Jadi untuk hal-hal yang samar-samar itu dia tidak mau makan tuh Pak. Teh, ini ada duit nih teh, kelebihan 300.000. Bagaimana teh ini? Ya udah, gua kagak mau, itu kagak jelas. Jadi jangan masukkan perut kita dari hasil-hasil yang tidak jelas, yang samar-samar tadi, apalagi yang haram. Itu sangat tidak boleh. Jadi memang orang-orang pelihara itu untuk keluarga kita, untuk diri kita. Maka insya Allah ketika kita melaksanakan itu, maka predikat takwa akan menjadi hak paten kita. Kemudian yang terakhir huruf ya. Ya itu adalah yakin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kata anak sekarang, gue yakin 1000% sama lu. Kita yakin seyakin-yakinnya sama apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita puasa, kita yakin bahwa di balik semua apa yang Allah perintahkan ada hikmahnya. Kadang kalau kita tidak yakin, maka terbalik, apa yang diperintahkan sama Allah menjadi satu penyakit. Contohnya sakit mah. Ada orang-orang yang berdalih
bahwa puasa itu bikin sakit mah katanya, sakit lambung. Padahal berbalik, dalam dunia medis itu justru penyembuhan untuk sakit mah, untuk sakit medis itu adalah dengan berpuasa. Tapi dibalik sama setan, setan itu maksudnya yang bisikin kita. Dibalik sama setan, lu jangan puasa lu, kalau puasa lu makhluk kampung. Ketika ada keyakinan begitu, maka hati kita ngomong nih, oh iya ya, kalau gua puasa rumahnya makhluk kampung nih. Ya beneran, karena kan tubuh itu apa yang dikatakan oleh hati. Hati bilang sakit, sakit. Hati bilang sehat, sehat. Tergantung hati kita. Hati kita mau bicara apa? Hati kita ini meyakini apa? Kalau hati kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kebaikan-kebaikan terhadap apa yang diceritakan terhadap kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu mari kita jadikan puasa Ramadan di tahun ini adalah puasa untuk menjadikan predikat takwa kita, untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa beribadah sampai di penghujung Ramadan tahun ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Allahumma biqil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.